malam ini rencana anak fokus kepada pembahasan tentang bahaya syubhat. Dan besok insya Allah kita akan mengungkap lebih spesifik tentang berbagai syubhat yang menimpa atau fitnah yang menimpa dakwah salaf dan bantahan atasnya dan para ulamanya insya Allah untuk besoknya. Hari ini kita akan lebih fokus dulu tentang syubhat. Syubhat itu jamak dari kata syubhah. Jamaknya syubhat. Maknanya kerancuan kesamaran. Kerancuan kesamaran. Kalau Imam As-Sun'ani rahimahullah sebagaimana terdapat dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir juz 1 halaman 470 mendefinisikannya sebagai al-iltibas, tercampur saru. Wallahi hari ini kalau yang batilnya jelas kita gampang. Yang paling berat yang kita hadapi hari ini adalah kalau sifatnya syubhat. Kalau syubhat itu makna umumnya sesuatu yang kalau ditinjau dari satu sisi mengandung kebenaran, tapi kalau ditinjau dari sisi yang lain jelas kebatilannya. Dan ini lebih ribet. Kalau kita katakan babi haram itu bukan syubhat. Karena orang paling awam juga tahu babi itu haram. Antum gak usah ngaji panjang-panjang, asal dia muslim baru tahu alif sekalipun ibaratnya sudah tahu babi itu haram. Ini bukan syubhat lagi. Beda ikhwan. Kalau syubhat ini yang ngeri, jangan kata sekelas kita yang awam, bahkan orang yang secara umum dikategorikan sudah cukup memiliki ilmu, terkadang tertipu dengannya dikarenakan yang namanya syubhat itu di satu sisinya, di satu sayapnya ada satu sisi kebenaran padanya. Makanya syubhat ini perkara yang paling berbahaya. Dan demi Allah, hari ini yang kita hadapi adalah kebanyakan dari golongan mereka, para ahlul bid'ah, yang selalu saja menggunakan syubhat sebagai senjata utama untuk mematikan dakwah sunnah ini. Terkadang kita akhirnya menjadi lemah. Kita mau bereaksi keras kepada mereka, ragu. Kita mau bersikap tegas, takut dituduh ekstrim. Yang menyedihkan pada akhirnya, terkadang ada di antara kita yang lalu ikut menjadi dai politikus. Agama bukan lagi cerita hitam dan putih, tapi jadi abu-abu. Dan ini wallahi akan berbahaya bagi kita. Diserang syubhat, kita menjawabnya dengan bahasa-bahasa yang samar lagi. Ini membahayakan kita. Bisa dipahami kan? Ini pengantar dulu. Dan fenomena itu terkadang mulai muncul di tengah-tengah kita. Kita menjadi orang yang ragu. Ketika jawaban-jawaban akidah, perkara yang kita jelas sekalipun, kita lebih suka memilih bahasa-bahasa politikus. Sebaiknya jangan. Ini kadang-kala bahasa begini ini bahasa syubhat. Kebid'ahan kita katakan sebaiknya ditinggalkan. Namanya bid'ah wajib Anda tinggalkan dan sesat. Anda nggak usah ngomong sebaiknya. Orang bid'ah kok sebaiknya ditinggalkan. Bid'ah itu bukan sebaiknya ditinggalkan. Tinggalkan. Wajib bagi Anda meninggalkan. Apalagi kesyirikan. Hari ini kita mulai dibungkus. Bahasa yang dikemas. Atas alasan hikmah dalam dakwah. Terkadang ini bisa menjadi racun bagi kita juga. Jadi syubhat lagi. Kita ini ikhwan. Boleh kita ada sifat yang lembut di tempatnya. Tapi di skala kita perlu sikap tegas. Antum gak perlu ragu. Sikapkan dengan tegas. Agar kerancuan tidak selalu menyelimuti hidup kita. Hari ini. Saat kita tegas aja mereka pura-pura budak. Apalagi kitanya ikut remeng-remeng. Parah kita ini.
Enggak usah kita sungkan. Hitam katakan hitam. Putih katakan putih. Syirik katakan syirik. Bid'ah katakan bid'ah. Enggak usah kita ragu dalam perkara-perkara ini. Akhirnya kita tadi, awalnya kita tegas, Ustadz ini apa hukumnya? Haram. Pertama semangat. Lama-lama mulai takut. Apa ini Ustadz? Haram. Kok pelok? Ini nih. Nih. Main-main, bermain-main terlalu kita diplomatis. Berlebihan diplomatisnya. Tetap kita harus punya prinsip kesyirikan, katakan syirik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum sudah sangat kenal bagi siapa yang membaca kitab At-Tauhid atau syarahnya Fathul Majid yang terbaik salah satunya misalnya. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi sangat membutuhkan pasukan yang membela kehormatan Islam. Islam belum kuat. Datang kepada Nabi, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rohun. Wa hadza hadis sahih. Untuk takhrijnya antum lihat di dalam Fathul Majid yang ditakhrij dan ditakhrir oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, salah satunya yang terbaik. Datang 10 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk menyatakan baiat, sumpah setia, siap hidup dan mati, senang dan susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika 10 orang ini sudah menghadap di hadapan Nabi, fabayata tis'atan. Dari 10 orang ini hanya 9 yang Nabi terima. Yang satunya beliau tidak sudi untuk membaiat. Maka karena mereka datangnya 10 orang rombongan, teman-temannya ini solidaritas. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bayata tis'atan lam sabda an hadhihi. Ya Rasul, mengapa 9 orang ini, kami ini yang 9, engkau terima, lolos. Ibarat sekarang ingin jadi tentara Islam, kalau bahasa bebasnya. Kenapa teman kami yang satu ini engkau tidak terima? Apa kekurangannya? Apa badannya terlalu pendek, hidungnya pesek? Atau gimana? Ini hadisnya enggak bunyinya, enggak persis gitu. Ini supaya rame aja. Bisa dipahami, kawan? Ya hadisnya enggak, redaksinya enggak persis kayak ini. Itu tambah-tambahan dari anak. Supaya seru. Kenapa Nabi? Kata Nabi SAW, inna alaihi tamimah. Sebab satu orang temanmu ini masih memakai jimat. Maka dilihat, oh iya ini masih pakai jimat. Begitu dilihat pakai jimat, dilepaslah jimat itu. Kemudian fabaya'ahu, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudi membaiat satu orang ini. Seraya berkata, man allahu tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang masih suka menggantung-gantungkan jimat, walaupun dia ngomong semangat Islam, the spirit of Islam, ingin jadi tentara Islam, Anda masih suka jimat-jimatan, makin pakai hizib, Anda tentara setan dan tidak pantas menamakan tentara Islam. Tegas. Faqad asyrak, Anda musyrik. Kalau Anda masih begitu, tegas. Bukan kayak kita pleot. Kebanyakan diplomasi kita mah lemes akhirnya. Bisa dipahami, kawan? Ada sikap kita itu dalam urusan-urusan yang pokok atau tauhid. Kita nggak perlu terlalu banyak basa-basi. Hitam katakan hitam, merah katakan merah. Bisa dipahami, kawan? Syirik katakan syirik. Jangan ini sampai sudah perkara syirik. Sebaiknya menteh. Kelamaan model gini nih. Apa di anak sengaja begini, maksudnya kita harus ada batasan. Kalau kita selalu bermain-main, dakwah kita model politis, lebih suka memakai bahasa abu-abu, hancur kita. Hancur.
Subhat bermuara pada ini. Kita terlalu memakai bahasa-bahasa bersayap. Bahaya. Bisa dipahami, ikhwan? Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Supaya antum tahu bahwa subhat ini begitu bahaya dan efektifnya, maka antum perlu tahu siapa yang pertama kali mempergunakan metode subhat dalam penyesatan kepada kita. Siapa? Di muka bumi ini yang pertama-tama menggunakan subhat sebagai senjata agar kita sesat. Antum pasti tahu. Tidak lain itu adalah iblis. Supaya antum tahu subhat itu kayak apa. Sebetapa dahsyatnya antum mesti tahu. Maka hati-hati. Ahlul bid'ah hum ahlus subhat. Ahlul bid'ah itu ahlus subhat. Ustaz, boleh enggak kita ikut kajiannya ahlus subhat? Haram. Enggak usah ragu-ragu. Kan Ustaz, apa salahnya kita datang? Yang hak tinggal kita ambil, yang batil kita buang. Kalau gitu pinteran ente bisa mentahkik ini hak, ini batil. Antum yang ceramah kalau gitu. Ustaznya suruh duduk. Ustaz itu batil, hak, pinteran ente. Ngapain ente ngaji sama dia? Ini subhat lagi, ini bahaya. Jangan, tidak boleh. Jangan main-main. Harus ada kejelasan manhaj ini. Enggak usah kita basa-basi atas nama persatuan dan kesatuan. Akhirnya syirik dan bid'ah dicampur-campur. Tidak. Tidak. Tauhid, sunnah, bid'ah, syirik. Jelas. Harus jelas. Enggak usah dicampur aduk. Allah menurunkan Nabi kita SAW justru untuk memecah belah antara tauhid dan syirik, antara bid'ah dan sunnah. Itulah Allah tujuannya menurunkan beliau sebagai Rasul SAW membawa agama ini. Agar yang syirik dan tauhid terpisahkan, agar sunnah dan bid'ah terpisahkan, agar maksiat dan taat terpisahkan. Bukan untuk dicampur-campur. Bukan. Harus jelas. Paham? Bukan. Ini kita harus bangkit. Jangan lemas terus kayak kerupuk melepas, kata orang Indramayu. Bisa dipahami, kawan? Apa? Anak kadang ikhwan gini, style mungkin beda-beda ya kawan. Apa? Kalau anak mungkin dari dulu model gayanya model gini, mohon maaf. Tapi insya Allah gini-gini orangnya lembut loh. Ya, gitu. Sedikit promo. Ya, kalau masalah-masalah begini anak maaf. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada. Harus jelas. Tapi ketika kita bersikap, kita lihat. Ini orang awam Pak. Beda cara berlakunya. Yang ini awam kita perlakukan dengan lembut. Tapi kalau ketegasan penanaman akidah, Anda jangan pernah ragu. Tegaskan. Jangan periak-periak. Jangan kayak, mohon maaf, kata orang Indramayu kayak kambing, nyirimpet. Nyirimpet bahasa ininya apa ya? Kambing antum tahu. Ditarik, mundur. Didorong ke kaki, ribet tuh. Gak jelas. Apa bahasa nyirimpet, bahasa Lampungnya apa Pak? Ruwet lah soal hasil. Anak ini bukan anak kalau nggak keluar bahasa Indramayunya ya apa ya. Enggak di mana. Sulit. Itu sudah menyatu dengan darah. Mulai asobiahnya keluar nih. Nggak apa-apa banyak kita sambil sedikit santai ya kok nggak terlalu ini. Udah anak tahu antum udah stres kena banyak utang ini. Kelihatan tuh. Kelihatan Afan. Udah gitu stres terus tambah pulang ngaji. Aduh, nambah ngaji kok nambah stres katanya. Jadi ya udah bikin setengah-setengah santai-santai gitu. Ya, tapi tetap penegasan akidah nggak bisa, nggak ada tawar-menawar, nggak ada. Kita harus tetap jelas manhaj kita ini. Tidak perlu kita untuk agar dakwah kita diterima, kita menjual kehormatan akidah kita. Tidak dibutuhkan, tidak. Antum tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahkan kepada ayahnya sendiri
kepada kaumnya ketika syirik apa? Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Subhanallah. Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Hai ayahku, hai kaumku, perhatikan oleh engkau. Aku menyatakan bara, berlepas diri dari kamu dan dari apapun yang kamu sembah selain Allah. Terhadap kesyirikan, kita nyatakan bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tidak cukup itu. Kafarna bikum. Kami ingkari kekufuran Anda. Tak cukup itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah wa bada bainana wa bainakum. Dan bahkan telah nampak antara saya dan Anda, hai ahlu syirik, mulai hari ini permusuhan dan kebencian selama-lamanya terhadap kesyirikan sampai Anda mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Dulu ahli tauhid yang galak yang menyatakan perang duluan. Hari ini ahlu bid'ah yang lebih galak ngancem duluan. Kita yang lepas menteh kita ini. Akibat kita tadi, kita ikut mulai larut. Allah hinakan kita pada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Allah Ibrahim sebelum kaumnya ngomong langsung tadi, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Yang ngomong siapa ini? Nabi Ibrahimnya dulu. Hajar dulu kaum syirik. Ibaratnya gosip saywar, perang sarap kurang. Ya, hari ini mah kita kebalik. Jangan kata kita ngomong gitu. Ya, mereka ahlul bid'ahnya lebih galak. Udah galak, kenceng, hidup lagi. Kalau mati nggak apa-apa sekalian. Ibaratnya, ya, ini bisa dipahami kawan. Ini kita harus tegas, ada ketegasan. Ya, kepada siapa kita lembut, kita terapkan. Tapi saat kita bersikap tegas, Anda tidak perlu banyak basa-basi. Tegaskan. Harus jelas. Bisa dipahami. Bersikap lembut. Kalau di antara kita ada perselisihan atau orang ini masih awam, bersikap lembutlah kepada mereka. Antum melihat ada orang sholat, baca usoli, ahlul bid'ah, baru kitanya ngaco, disangkanya kita bener. Orang awam, mohon maaf bukan mau merendahkan pekerjaan, jualannya juga kangkung, tahlilan, kematian, kebahlilan. Dia awam. Maafkan mereka, dekati dengan kelembutan. Anda jangan bersikap keras pada mereka, karena awam. Ikhwan, demi Allah, anak seringkali di hadapan rumah anak itu banyak orang awam yang jualan. Kalau pagi ya kue apa yang kita lakukan? Penjualnya nggak pakai jilbab, orang awam. Kalau saya, karena orang Indramayu, Yayu. Kalau di sini apa? Saya menganggil pedagang itu Yayu. Yang kalau yang perempuan, sini, suruh masuk. Ayo minum. Transit, tarjim, ila lughatil Indonesia. Ya, gitu. Ya. Ayo minum. Ayo minum dulu. Ini pedagang. Jajan. Berapa ini? Habis 8.000, bayar 10.000. Lama kelamaan mereka menjadi. Jangan dikerasi yang model begini, mereka awam. Kita ini yang banyak di antara kita, Ikhwan, pelaku bid'ah dan bukan ahlul bid'ah. Antum harus belajar. Bedakan pelaku dengan ahlu.
Kalau ahlu, gembung-gembungnya. Yang itu hajar. Lihat Al-A'raf 12. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan saat itu seluruh makhluknya agar sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka satu-satunya jenis makhluk yang tidak taat pada ketetapan Allah ini adalah iblis. Betul. Apa alasannya? Lihat ayatnya. Waktu itu sampai Allah bertanya kepada iblis. Antum lihat di Al-A'raf ayat 12. Ma mana'aka an la tasjuda il amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud pada Adam, padahal perkara ini telah aku perintahkan padamu? Kenapa? Apa alasannya? Ana pengen tanya, iblis punya alasan? Punya. Apakah alasan iblis benar? Jawabannya bingung. Lihat. Jawaban iblis. Ana khairum minah. Ana khairum minah. Ya Allah. Dalam makna bebas. Bagaimana aku sujud kepada Adam? Sebagaimana yang kau perintahkan ini. Padahal bukankah aku ini jauh lebih baik dari Adam? Apa alasan iblis menganggap dirinya lebih baik? Alasannya antum tahu enggak? Khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar. Aku ini diciptakan dari api. Ana pengen nanya, antum jawab satu-satu. Benar enggak setan iblis itu diciptakan dari api? Benar enggak? Benar. Antum jawab dulu supaya paham, supaya antum tahu uraian betapa subhat ini dari mulai awal subhat senjata. Selanjutnya, belum selesai ucapan iblis. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Ana pengen nanya, benar tidak perkataan iblis Adam itu diciptakan dari tanah? Ahwa sahih am dhaif? Sahih. Iblis punya alasan? Punya. Alasannya benar? Jadi iblis benar? Nanti dulu. Ini mulai main subhat. Supaya antum tahu dulu. Jadi gini, Ikhwan. Perkataan iblis, aku diciptakan dari api, sahih. Ini ana mau beri satu ada contoh. Sebetulnya materi ini banyak nih. Kalau mau dibahas sampai subuh mungkin tidak akan selesai. Cuma anak punya kelemahan. Anak kalau ceramah udah lebih dari 40 menit sering error. Loadingnya anak udah gampang ngaco anak ini. Kalau udah anak nggak boleh lama-lama ceramah itu. Wow. Udah gampang loadingnya gampang ini, cepet panas. Nah, makin lama makin ngaco. Ya, makanya dibatasi ceramah nggak boleh lama-lama. Balik lagi. Ucapan iblis, aku diciptakan dari api, sahih. Ucapan iblis, Adam diciptakan dari tanah, sahih. Banyak ayat yang mendukung ini. Dalam Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Sungguh jin itu kami ciptakan dari nyala api yang sangat panas. Allah sendiri mengakui, benar, jin itu diciptakan dari api. Benar. Jin, apa jin itu? Jin itu apa jin itu? Dalam bahasa Arab, ikhwan, sebetulnya setiap kali ada huruf jim dan nun berdekatan selalu maknanya tersembunyi. Makanya sesuatu yang dalam perut kandungan ibu, janin, jim dengan nunnya, huruf jim dan nun kalau berdekatan dalam bahasa Arab selalu maknanya mastur, tersembunyi. Anak yang dalam kandungan yang tertutup kan janin. Surga
Jannatun. Karena masih belum kelihatan, tertutup. Jim dan nunnya berdekatan. Tameng untuk nutupi kita, junnatun. Orang yang akal sehatnya tertutup, majnun. Jimnun, jimnun kalau berdekatan dalam bahasa Arab biasanya bermakna tertutup. Maka jin disebut jin karena dia juga tertutup dari mata dohir kita. Dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka jin disebut jin. Oh, bunder, baru tahu. Ini baru mukaddimah, ini baru pemanasan ini. Belum nanti ini belum apa-apa, baru warming up. Nah, ditambah lagi, apa ditambah lagi? Masuk Isya. Ditambah laginya apa? Ya. Jadi tentu kita potong dulu azan Isya ya Pak ya, Ustaz ya. Habis Isya kita sambung mungkin 15 menitan ya mungkin ya, habis itu baru kita nanti mungkin tutup. Dari ana cukupkan dulu ya kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, bahwasanya subhat ini pertama yang memelopori itu adalah iblis. Dan ternyata memang subhat ini senjata sangat ampuh untuk bisa menyesatkan manusia bahkan sekelas Nabi. Antum harus paham dulu ini. Makanya kita jangan main-main yang namanya subhat. Sekelas Nabi pun jatuh karena subhat. Kalau kita bicara tentang babi haram tadi, gampang dalam tanda petik. Arak haram jelas. Judi haram orang yang paling awam tahu. Bisa dipahami kawan. Tapi kalau subhat ribet kasusnya. Butuh penelaahan, butuh kejernihan berpikir. Dan tentu semua pada dasarnya, pada ujungnya dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baru orang akan selamat. Ar-rasikhuna fil ilm. Mereka yang rasikh mendalam ilmunya. Baru inilah yang insya Allah akan selamat. Wa kullu bi'aunillahi Azza wa Jalla. Kita balik lagi tadi. Jadi saat iblis diperintah untuk sujud kepada Adam tidak mau, dia punya alasan? Punya, betul? Apa alasannya? Dia merasa lebih baik. Dari sisi mana iblis merasa lebih baik? Dari sisi dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ana pengen nanya, subhatnya di mana di sini? Ini subhat. Subhatnya dari mana iblis tahu bahwa sesuatu yang diciptakan dari tanah itu lebih dari api itu lebih baik daripada apa yang diciptakan dari tanah. Mana? Dia tidak memiliki dalil sedikit pun. Persoalan di iblis diciptakan dari tanah, sahih. Maaf, dari api, sahih. Persoalan Adam diciptakan dari tanah, sahih. Tapi ketika lalu dihubungkan kalimat ini dengan demikian, karena api lebih baik dari tanah, aku jadi lebih mulia dari Adam, batil. Dari mana dia punya tak tahu itu? Ini subhatnya. Bisa dipahami kah, kawan? Namanya subhat itu jelimet gitu. Ada unsur benarnya masalahnya. Maka waktu anak tanya kepada antum, perkataan iblis aku diciptakan dari api benar? Perkataan iblis Adam diciptakan dari tanah benar? Benar. Kalau begitu iblis benar? Bingung. Subhat masalahnya. Kalau persoalan babi haram, haram. Ya udah selesai, wassalam, bubar jalan. Bisa dipahami kawan?
Karena perkaranya udah jelas bukan syubhat lagi. Korupsi haram, haram, wassalam. Tapi kalau ini gelibet kata orang Jawa. Gelibet itu nyerah kuntal tak apa ya, aduh sulit bahasanya lagi. Duh, udahlah anak asal bunyi aja lah. Ya, bulat. Ya, mungkin bahasa Indonesia bulat ya, ruwet. Ya, karena ada sisi kebenaran padanya. Maka tadi Anda sebut kalau syubhat di dalamnya ditinjau dari satu sisi ada unsur benarnya masalahnya. Kalau dulu kita anak waktu sekolah, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Masih ingat yang SLTA? Pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat dulu tuh waktu ujian. Ya, itu dulu. Sama ini juga. Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan nggak sebab akibat? Enggak nyambung. Inilah yang disebut dalil jaka sembung bawa golok. Sambungannya terjemahin ente sendiri. Masa anak harus sambungin? Paham? Ini sedikit tapi ikhwan, kunci nih ikhwan. Demi Allah, antum harus pahami ini. Wallahi, penting sekali ini. Masalah ini, kunci dulu. Nanti kapan-kapan boleh ada pendalamannya. Pembahasan ini syubhat lebih dalam lagi, spesifik. Tapi anak pengen kasih garis besarnya dulu. Antum supaya membaca, sebetapa bahayanya namanya syubhat. Antum jangan main-main. Kita tuliskan. Jika kita amati, sebenarnya lalu apa sih? Muara utama iblis itu bermain-main dengan syubhat. Muaranya apa, ikhwan? Muara utama alasan sahihnya. Kenapa dia menggunakan senjata syubhat? Lihat. Surah Al-Baqarah ayat 34. Anak cukup bawa satu aja. Karena ini sebetulnya kalau mau, ini sangat penting sebetulnya. Harusnya ada kajian khusus. Nanti barangkali, semoga kapan-kapan Allah takdirkan kita bisa ya dalam forum yang lebih ini ya untuk membahas masalah ini. Bahaya syubhat, supaya antum tahu. Ya. Antum lihat. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala aku perintahkan, sujudlah Anda semua kepada Adam. Semuanya sujud kecuali, ternyata pada ayat ini Allah yang membongkar alasan sebenar-benarnya mengapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Allah bongkar apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, istikbar, sombong, tidak mau taat pada syariat. Semua ahlul bid'ah yang melontarkan syubhat pada dasarnya karena mereka tidak pernah mau tunduk pada al-haq. Alasan pakai syubhat. Intinya menolak wahyu. Dicari mau jaka sembung bawa golok, mau kagak, hubung-hubungkan. Bisa dipahami ikhwan? Ini ikhwan, camkan masalah ini oleh kita semua. Kunci terpenting menghadapi ahlul bid'ah, hati-hati di sini. Sebab ahlul bid'ah kalau bicara dalil, mereka bikin syubhat. Jangan menyalahkan, mereka juga punya dalil. Kalau tentang dalil, jangan kata manusia, iblis juga punya dalil. Ini buktinya, iblis punya dalil. Enak aja. Sudahlah, kita jangan salah menyalahkan. Kalau syirik, wajib Anda salahkan. Anda nggak usah banyak diplomasi. Awas, jangan main syubhat dong. Saking pengen menyatukan syirik dengan tauhid, jangan saling menyalahkan. Kesyirikan harus disalahkan, bahkan wajib Anda berantas. Anda nggak perlu banyak diplomasi, harus begitu.
Jangan banyak diplomasi. Jangan abu-abu, harus tandas. Bisa dipahami, kawan? Jangan main-main subhat di ranah-ranah ini. Jadi sekarang Allah bongkar apa? Alasan sebetulnya kenapa iblis itu nggak mau. Sentralnya apa masalahnya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sifat enggan, sombong atas syariat, perintah Allah. Bagaimana caranya? Senjatanya masa langsung tidak mau. Kenapa? Enggak ada alasan apa-apa. Ya kelihatan banget ini mah gila. Mohon maaf. Cari apa alasannya supaya agak nyambung-nyambung. Oh, ketemu. Saya kan diciptakan dari mulai bermain subhat dia. Intinya penolakan terhadap. Makanya Nabi kita SAW dalam Sahih Muslim nomor hadis 91 mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sahih Muslim 91. Al-kibru, kesombongan. Tadi Allah menyebut iblis itu apa? Istikbar, al-kibr. Apa itu sombong? Sombong itu apa? Batarul haqq, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Iblis karena merasa dia lebih tinggi dari Adam alaihi salatu wassalam, dia remehkan. Landasannya batarul haqq, dia menentang kebenaran. Terpenuhi dua syarat yang disebut dalam hadis sahih ini pada iblis. Dan lalu ditularkan penyakit ini pada ahlul bid'ah dan para pengikutnya dan ahlu subhat. Bisa dipahami, ikhwan? Ini harus jelas masalah-masalah ini, ikhwan. Jujur, kita ini hari ini, Ustaz. Wah, bahas fikih bagus. Ya, pembatal wudhu apa? Bagus, wajib. Bahas bab sholat wajib, bagus. Wajib kita belajar. Tapi hari ini kita mulai kehilangan identitas, penekanan manhaj. Kita mulai remeh, asal jenggotan makanya salafi. Akibatnya begini, asal cara singklang manhaj ahlus sunnah. Berapa banyak ikhwanul muslimin, tabligh, dan mereka yang menyimpang sama kayak kita penampilan fisiknya. Akibat kita mulai kendor mempelajari manhaj. Saatnya kita belajar kembali. Manhaj ini panglima dari segala urusan. Ikhwanul muslimin yang dikomandai Hasan al-Banna rahimahullah mungkin secara fisik sama, tapi penyimpangan dalam akidahnya. Maka bukan ahlu sunnah. Ini hati-hati. Insya Allah masalah ini besok anak akan lebih pertajam. Insya Allah. Ngerti, ikhwan? Oh, Ustadz kayak lagi ngajak perang. Ya. Karena bawaannya gini, ikhwan. Anak ini dilembek-lembekin. Sulit ya orang bawaan gini, setelan dari sononya nih. Gimana ya? Ya udahlah, kagok tancap gas terus, hajar aja lah, tanggung. Ya karena udah setelan dari sono, mau diapain lagi? Gak apa-apa ya, Ikhwan ya. Sekali-kali, ya supaya ya kita kembali menggairahkan pentingnya masalah manhaj. Jujur, demi Allah, Ikhwan, salah satu yang ana sedih. Ana melihat di banyak kita ini yang sudah ngaji, pembahasan kajian manhaj ini sudah mulai jujur Ikhwan, jarang lagi diungkap. Sehingga terkadang ana sedih, banyak teman-teman kita menjadi luntur, enggak jelas lagi identitasnya, dan dia merasa masih di atas manhaj salaf. Dikarenakan masalah ini sudah nyaris jarang ditanamkan. Jujur di kalangan kita ini kurang digas lagi. Saatnya sekarang kita injak gas, hajar lagi. Supaya jelas, jujur. Ini anu tuh sedih. Terkadang kita terlalu, kata orang sekarang nama, berlebay-lebay ria. Sehingga seakan-akan, aduh, kita ini medeng, kata orang Jawa, jalannya miring, gak jelas ini.
mau disebut salaf, enggak jelas juga. Mau bukan disebut salaf, kayak ada salaf-salaf, dan subhat lagi nih. Nah, ini yang bikin kacau-kacau gini mah. Ya tak akibat kita tadi sih. Ini aku gregetnya kurang gitu. Apanya? Ini anak belak-belakan ini mungkin yang anak amati. Ya jujur masalah-masalah ini ikhwan kurang, maaf ya, belakangan ini anak lihat, nggak tahu ini apakah sama berlaku di teman-teman kita ya, di banyak daerah penanaman masalah pentingnya kita bersikap tegas di atas manhaj ini dengan menjadikan manhaj ini sebagai barometer siapa lawan, siapa kawan, sudah semakin lama kadang tergerus ketidakjelasan, mohon maaf, anak belak-belakan. Kepada Allah kita mohon pertolongan. Semoga Allah menyelamatkan kita. Jangan sampai kita tergerus ketidakjelasan ini dikarenakan kita terlalu, ya Allahul musta'an. Bisa dipahami ikhwan ya? Harus ada saat kita tetap jaga. Anda kita dakwah bukan karena Anda ridho atau tidak kepada kita. Demi Allah, Anda ridho atau tidak, sama sekali tidak kita perhitungkan bagi kita. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridho kafatudi. Ridho Allah yang kita cari. Pujian orang tidak akan membuat kita tersanjung ke langit sampai kita akhirnya membeli mereka sampai mencampur adukan hak dan batil. Cacian orang pun tidak perlu membuat kita takut. Maju terus. Pentingnya mengikhlaskan kembali dakwah ini ke jalur yang benar. Bisa dipahami ikhwannya? Bisa dipahami ya? Nah, tentu tidak bisa semua anak ungkap ya. Kadang kala ada jujur keresahan gitu. Kadang aduh cuma qadarullah ya. Hal-hal ini agaknya harus kita kembalikan semangat pada pengkaderan ya, penanaman akidah yang sahih ya, yang istiqomah, dan jangan sampai kita goncang karenanya. Jadi kita balik lagi. Jadi sekarang antum tahu ikhwan ya, bahwa iblis ini yang pertama kali bermain-main dengan syubhat, dan syubhat ini dikembangkan oleh iblis dalam rangka menyesatkan manusia. Itu bukan cuma saat itu. Kasus itu terus berjalan sampai pun pada kasus saat iblis mau mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Waktu itu Allah berfirman, "Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal mumtarin." Hai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa itu? Dulu anak ingat. Ya, dulu nih. Waktu zaman tahun 80-an, waktu itu politik lagi kenceng-kencengnya. Partai cuma 3. PDI, P3, Golkar, PDI. Belum ada P-nya, PDI aja. Perang ayat dulu tuh. Kata yang orang yang sama Golkar antipati, baca ayat ini. Jangan kau dekati pohon ini. Orang Golkar marah. Justru Allah berfirman, sungguh Allah telah ridho kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon itu. Subhat bin subhat. Dulu aneh. Ya, kalau udah subhat lawan subhat kan ancur-ancuran. Enggak terima, enak aja. Yang anti golok dulu tuh, walau takut, jangan kau dekati pohon ini. Digambar pohon beringin. Orang Golkar marah. Dan Allah telah ridho kepada mereka yang membuat perjanjian di bawah pohon itu. Katanya, ridho katanya. Wah, hancur agama, main-main gini hancur. Habis dah. Kita lanjutkan ikhwan. Sampai pun pada saat Allah sudah sebegitu tegasnya, hai Adam, awas ya, jangan kau dekati. Ikhwan, lagi-lagi iblis ya tidak puas-puasnya menggunakan subhat sebagai senjata. Dengan istilahnya wa waswasa lahum syaitan. Mulai setan meniupkan subhat kepada Adam dan istrinya. Apa alasan? Hei Adam,
Dan istrinya, kau tahu nggak mengapa Allah melarang kamu mendekati jangan makan buah ini? Sebagian ulama menyebut istilahnya al-khulad. Wallahu alam. Ya, ini tidak terlalu penting, pokoknya itu. Alasannya apa? Illa an takuna malakain. Allah tuh sebetulnya larang kamu jangan makan ini, takut nanti kamu kalau makan justru kamu akan jadi malaikat dengan istrimu. Aw takuna minal khalidin. Atau kau bahkan akan kekal. Segitu jelas yang merintahkan jangan dekati pohon ini Allah. Iblis niupin subhat was-was dengan bentuk subhat, menyimpangkan keyakinan. Sebetulnya makamu, bahkan kalau kau mau makan buah ini, kamu jadi malaikat. Kan ini total jaka sembung bawa golok. Kemakan kelas Nabi. Paham? Kemakan. Bayangkan antum. Terus digosok. Digosok tiap hari. Tadinya Nabi Adam, setan. Awalnya yuk itu setan. Lama-lama kayak ada benernya ini. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Fauzan kalau nggak salah, pernah ditanyakan apa hukumnya orang yang membaca horoskop tambah iseng. Kalau dulu koran pos kota ada ramalan perbintangan, ada tulisan, bulan ini keuangan Anda agak kesulitan. Antum tadinya nggak percaya, tambah nganggur, ada koran bekas dibaca pas dengan tanggal lahir antum. Oh, percaya sebenarnya. Awalnya antum nggak yakin, tapi namanya subhat was-was. Keuangan, tapi kayak iya ya. Kelas kita keuangan agak sulit, kita mah memang sulit terus model kita mah. Kapan kita longgar, perasaan kita ruwet terus kita mah. Minimal anak. Betul. Percintaan. Ya, Anda kemungkinan akan ada masalah. Ya namanya masalah ada terus kemungkinan. Subhat semua. Tadinya antum nggak percaya, lama-lama kayak ada benerannya nah. Maka jangan main-main, udah kelas model kita. Kata orang kita model kelas imannya kelas rempeyek. Udah jangan main-main. Jangan baca-baca buku begitu. Buku-buku primbon, beta lama jemur ada makna. Naudzubillah, bahaya, jangan. Bisa merusak sebab kita tahu model anak pribadi sangat lemah. Kena subhat sedikit, kita maka senggol. Ada angin barat, kau pergi ke barat. Ada angin timur, kau pergi ke timur. Itu lagu zaman jadul itu. Lagu apa? Ente pura-pura lupa, padahal ente apal tuh. Kasetnya masih simpen enggak? Kawan, orang itu yang namanya subhat, walaupun awalnya antum ini tidak yakin, kalau terus digosok, bisa boyong. Antum tadinya enggak, tapi terus. Anak kasih contoh. Suatu saat antum tidur pegang HP. Qadarullah bangun-bangun antum tidak menemukan lagi HP-nya. Pada saat itu antum tidur sama teman antum si fulan. Pas bangun sudah selesai apa, fulan pulang, ya, antum HP nggak ada. Ya, antum cari nggak ketemu. Paham nggak? Lalu apa ikhwan? Yang akan muncul, mulai jangan-jangan teman saya ya. Paham nggak? Setan mulai niupkan. Setan niupkan ke kita, temanmu untuk merusak kita. Padahal teman kita tidak melakukan, tapi setan mulai. Awal antum enggak, enggak mungkin ini sahabat karib saya, tidur aja bareng sama saya. Awal hari pertama, hari kedua setan datang, temanmu. Bukan mustahil, mungkin saja dia lagi banyak hutang loh, kata setan. Mulai antum gini, enggak, masih kayak iya. Gitu. Hari ketiga mulai, tapi bukan mustahil sih. Ya, mulai ada tambahan, bukan mustahil sih. Terus setan gosok antum. Dan ikhwan, sampai pada satu hari antum melihat
Tapi iya, anak makin yakin ini kayaknya teman saya yang ngambil HP saya nih. Tuh. Antum pas sampai setan niupin, lihat tuh cara jalannya. Kata setan, beda karena dia ngerasa salah sebetulnya cara jalannya. Nggak biasanya kan, terus antum amati. Iya ya, jalannya juga udah beda, biasanya nggak gini. Padahal jalannya tetap biasa. Wah iya, kayaknya biasanya mau kayak ini, kerasa kikuk gini nih. Memang iya tuh. Oh antum, anak yakin dia yang nyolong. Wah, anak yakin. Tuh antum mulai, ini memang dia jahat dia ini. Atau antum nih. Pas besoknya, qadarullah entum baru ingat HP-nya jatuh di selapan ranjang. Ketemu, ya Allah ada di sini. Alhamdulillah. Besoknya antum lihat lagi teman kamu, kok jalannya udah bener lagi. Bisa dipahami gak Iwan? Itu pengaruh psikologis. Setan tadinya niupin. Kalau tadi mah antum waktu digosok setan, padahal ini juga, iya tuh jalannya juga tuh kan beda orang Salama. Padahal dia nggak apa-apa tuh, cuma antumnya lagi digosok-gosokin setan. Iya, anak yakin. Biasanya oh, ini mah kelihatan, anak yakin. Pas besok ketemu, lihat lagi, oh udah bener jalannya tuh. Bisa dipahami kawan. Ini sebagai tamsil saja betapa was-was itu membinasakan kita. Bahaya. Subhat ini yang membelit kita. Makanya kenapa kita tidak boleh hadir di majlis-majlis ahlul bid'ah. Tidak boleh. Tinggalkan mereka. Jangan ikut. Bukan apa-apa, merusak. Kita ini hanya segini kekuatannya. Ulama-ulama dulu saja berupaya keras meninggalkan ahlul bid'ah. Apalagi sekelas kita, jangan main-main, jangan spekulasi kuat. Kepada Allah kita memohon, makanya Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kita jangan main-main di ranah subhat. Tetaplah kita berada teguh di atas jalan hindari subhat. Sesungguhnya materi anak ini, jujur aja, ini belum apa-apa, Iwan. Ya, sangat masih banyak Ya, mungkin kalau mau dikaji bisa pekan. Ya itu kalau mau kaji khusus bab subhat aja ya. Tapi untuk hari ini satu yang seperti antum sampaikan, jujur anak ini masih agak lelah, Iwan. Anak baru seumur hidup naik kapal laut kemarin. Siapa tahu pulangnya anak suruh naik gajah, gitu. Gitu. Orang nggak tahu kan. Jadi pas naik kapal laut pertama, kata orang anak muda sekarang mah fly gitu. Jalan aja kayak ini gimana gitu ya, masih lemes. Qadarullah perjalanan sebetulnya lancar ya, cuma karena seneng anak bisa ini, alhamdulillah tidak terasa benar ya, semangat gitu. Wow, apalagi pas masuk pelabuhan, anak orang kampung, maklum orang kampung, wow hebat ya, Masya Allah ya, gitu alhamdulillah. Jadi anak bersyukur sekali ya Ikhwan datang ke sini. Terima kasih juga kepada antum yang telah sudi datang ke sini, bisa kita ketemu di sini. Jazakumullah khairan. Kapan-kapan antum ke Indramayu, ahlan wa sahlan bihudurikum, tafadhalu. Silakan mampir ya. Kalau yang perlu nanti alamat anak juga ada. Dan mohon maaf, ini bukan mau promo. Kalau untuk kajian-kajian anak yang sifatnya video, mungkin antum sudah tahu ya, anak ada official video YouTube ya. Khususnya anak fokus di bidang manhaj ya. Jadi kalau antum nanti yang ini silakan bisa ikuti terus di YouTube, official YouTube anak ya. Untuk khusus pelajaran-pelajaran tapi fokusnya di banyak manhaj ya, urusan-urusan manhaj. Silakan antum, kasarnya kalau promo mah subscribe ke sana ya, supaya antum bisa, walaupun kita nggak ketemu langsung kayak gini, tapi antum bisa ikuti jika antum berkenan. Tentunya silahkan kalau dianggap ada manfaatnya. Ya, nanti alamat link apanya mungkin ada Ustadz Abdullah apa yang nanti bisa bantu. Kalau nanti yang berkenan ya tafadhol, silahkan bebas ya. Kalaupun tidak lah bahas, tidak ada masalah. Ya, anak hadir ke sini tidak ada tujuan lain kecuali
Ya, tadi dalam rangka menjalin ukhuwah bisa ketemu dengan antum demi Allah, ini segala puji bagi Allah, bersyukur. Terima kasih atas kehadiran antum. Untuk kajian kali ini anak anggap cukup mudah-mudahan ada manfaatnya, sekalipun sebetulnya masih seabrek materi ya, tapi masih cukup lelah jujur aja. Jadi anak cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.